Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, warga jemaat GKM RI Panggilan dimanapun Anda berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, new normal life. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan bimbingan Tuhan. Ibadah kita hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming, sehingga saudara-saudari kita yang tidak dapat hadir dalam kondisi tertentu juga dapat mengikuti ibadah ini. Kalau jemaat RI Panggilan melalui Facebook, jemaat RI Panggilan Gereja Bethesda, bisa diinformasikan kepada saudara-saudara yang di rumah. Jemaat diundang berdiri, kita menerima khotbah dari salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 258, bait pertama hingga bait yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampuni kami yang berdosa ini, kuat dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu. Berkati kami yang bertugas dalam dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab saya minta tolong dan kesediaan dari petugas. Marilah kita mendengar firman Allah yang ditulis dalam Kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 hingga yang ke-67 dengan perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakmu seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang dirinya menjamin ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan, yang dihadapnya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakmu seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini: apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, "Tolong berikan aku minum air sedikit dari budimu itu." Dan dia menjawab, "Minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan menimba air." Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak Tuhan itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya,
dan turun ke mata air itu. Lalu menimba air, kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan duyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan aku beri minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuhan ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih setia kepada Tuhanmu itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Kepada hamba Abraham itu, mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada Tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orang membiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan semoga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik untuk mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lehairoi. Ia tinggal di tengah negeri. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pedangnya, maka dilihatnyalah unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku. Lalu Ribka mengambil telepungnya dan bertelepunglah dia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihidupkan setelah ibunya meninggal. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sampai pada persembahan yang pertama,
Dengarkanlah nafas persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allah, bahwa Engkau adalah penyuci hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepada-Mu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami. Berkati kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Kita menyanyi dan pelengkapnya di jemaat nomor 265, bukan karena upah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sampai kepada pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum saya membaca dan menyampaikan berita firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit bumi dan segala isinya,
Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengasihi kami, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari hingga pada saat ini. Kerinduan kami bersama dengan Tuhan, baik di gereja, di rumah, dimanapun kami berada. Di tengah-tengah perjuangan hidup kami di dalam dunia ini, tidaklah luput kami dari berbagai macam godaan, cobaan yang dapat saja membuat kami hilang iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan pun dengan sesama kami. Oleh karenanya kami memohon pimpinan kuasa Roh yang kudus mengurapi hamba-Mu dan sekalian kami jemaat Tuhan yang mendengarkan, agar kami diisi oleh firman Tuhan sehingga hidup kami di dalam kebenaran, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 hingga ayat yang ke-16, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai ayat yang ke-30 dengan dua judul, Yesus dan Yohanes Pembaptis, kemudian ajakan juru selamat. Saya baca bunyinya demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan hidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 13a. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Kita senantiasa berharap selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Tuhan. Terlebih dalam kita menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, baik Yohanes maupun Yesus yang diutus oleh Allah untuk suatu kebenaran kehidupan, keselamatan yang kekal. Yohanes yang memerintahkan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, menunjuk kepada
Yesus, dan Yesus adalah jalan keselamatan, jalan kebenaran hidup yang kekal itu sendiri. Yesus maupun Yohanes, apakah Yohanes yang tidak makan minum, tidak mabuk dengan anggur atau minum anggur? Yesus yang makan minum, bergaul dengan orang yang susah, bergaul dengan orang yang sakit, bergaul dengan murid-murid yang profesinya sebagai nelayan. Yesus yang hari-harinya berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mereka bersama ditolak, tidak diterima. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat 16 sampai ayat yang 19, Yesus atau firman Tuhan ini mengumpamakan bahwa mereka anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kamu menyanyikan hidup duka, tetapi kamu tidak berkabung." Yang menyanyikan hidup duka melambangkan pelayanan Yohanes Pembaptis, bahwa jikalau seseorang bertobat, menyesali, meninggalkan, tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya, dan hidup berjalan bersama Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tentu saja membuat orang itu akan berduka, bersedih, berkabung. Maka ia seumpama ikut berduka, berkabung dengan anak-anak yang menyanyikan hidung duka, oleh karena ia berduka atas dosa-dosanya. Anak-anak yang meniup seruling melambangkan pelayanan Yesus. Jikalau seorang bertobat pada pelayanan Yesus, maka ia seumpama orang yang ikut peduli, memiliki kepedulian hati nurani, yang respon terhadap firman Allah dan hidup dalam hukum-hukum Tuhan, yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, dan menjalankan hidup yang benar. Maka ia seumpama orang yang menari ketika ditiupkan seruling, tapi tidak demikian dengan mereka yang bebal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Yohanes yang memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, ia tidak makan, tidak minum, kerasukan setan dikatakan. Tetapi Yesus yang makan minum bersama dengan murid-murid, ia dikatakan sebagai pelahap, peminum, sahabat orang berdosa, dan mencari-cari kesalahannya sampai pada akhirnya ia disalibkan. Dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30, bagian ini merupakan ajakan atau undangan, panggilan kepada semua orang, apakah orang yang percaya ataupun yang tidak atau belum percaya, pada siapapun, untuk datang kepadanya. Yesus menawarkan sebuah gaya hidup, yakni memberi kelegaan. Orang yang letih lesu dan berbeban berat, di sini tidak hanya menyangkut persoalan jasmani atau badani, tetapi dalam teks nats ini adalah tentang umat Israel, tentang para pendengarnya yang
kebanyakan mereka hidup menjalankan hukum Taurat, tentu itu akan menjadi suatu beban yang berat ketika mereka tidak mampu menjalankan sesuai dengan koridor ketentuannya. Karena kalau mau hidup kudus, hidup layak di hadapan Allah, itu mereka harus menjalankan hukum Taurat itu sepenuhnya. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan, tetapi hal yang berat. Nah, saudara, Yesus dalam hal ini menawarkan untuk datang kepadanya supaya beban dosa yang berat yang tidak mampu dipikul, ditanggung, tidak mampu manusia atasi dan selesaikan, Yesus mampu sanggup untuk mengatasi, menyelesaikannya dengan percaya dan melakukan kehendaknya. Dan itu telah yang menuntaskan sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Yesus bukan pahlawan yang gugur di medan perang, yang ingat jasa-jasanya, tetapi Yesus Allah yang hidup, yang memberikan jaminan kepastian kehidupan, keselamatan yang kekal, tidak hanya pada untuk masa lalu kita yang mungkin saja buruk, yang mungkin saja kelam, yang mungkin saja gelap, tetapi untuk kehidupan kita di masa mendatang. Nah, saudara-saudara, dengan menerima ajakan panggilan Yesus Kristus terhadap apa yang kita pikul, apa yang menjadi beban kita, dosa itu ataupun kesusahan kehidupan pergumulan, Tuhan memampukan kita oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya memberi kelegaan. Bapak Ibu, saya ada banyak pengalaman secara pribadi mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Mungkin juga Bapak Ibu ketika menghadapi pergumulan yang berat, pernah juga menyelesaikan dengan cara-cara mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi siang malam bisa kurang tidur, kurang makan. Bukan tambah ringan, tetapi tambah berat pikiran, beban kehidupan, tambah kekhawatiran, tambah kecemasan. Dan pada akhirnya bisa membuat kita bertanya, di mana Tuhan? Di mana kuasanya? Katanya Dia mengasihi kita, mengasihi saya. Katanya Dia selalu ada. Katanya Dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mempunyai kesadaran bahwa kekuatan dan kemampuan kita manusia terbatas, kita sudah berupaya, kita sudah berusaha, tetapi kalau kita tidak mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita, kelegaan itu adalah sesuatu keniscayaan. Tetapi ketika kita mengandalkan Yesus terutama dalam kehidupan kita, ada kelegaan. Meskipun beban penderitaan hidup kita itu bisa sebagai janda, menjalani kehidupan sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, bukan hal yang mudah. Tetapi ketika ia mengandalkan Yesus dalam kehidupannya, yang berat itu terasa mudah. Demikian pun misalnya muda atau anak yatim piatu dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini menjalani kehidupan new normal, menggunakan ini masker,
jaga jarak, tidak bersalaman, menjauhi kerumunan, menjaga pola hidup yang sehat, berolahraga, beraktivitas dan sebagainya. Sebenarnya sudah biasa kita lakukan, tapi karena kita menganggap bahwa kita sehat, ini menjadi hal yang berat. Susah untuk bernapas, susah untuk melihat. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan memakai kita menjadi sarana dan alatnya menjadi kebaikan untuk orang lain, yang berat itu merasa ringan. Mau tahu kesaksiannya? Ini saya pakai, mungkin bisa dikatakan kabur ya, tapi saya bisa melihat Bapak Ibu dengan jelas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini kembali mengukuhkan kita bahwa ketika kita menaruh harap dan percaya kepada Tuhan, tidaklah berarti tiada masalah, tiada penderitaan, tiada kesukaran, tiada kesulitan hidup. Itu realita. Tetapi sebagai orang percaya, kita menyerahkannya kepada Tuhan, sehingga kita menjadi mampu, menjadi sanggup, menjadi merasa lega, menjadi merasa bahwa kita senantiasa boleh bersyukur atas berkat Tuhan melalui nafas kehidupan, kesempatan dalam kehidupan kita. Ada banyak cara Tuhan memberkati kita, memberkati Bapak Ibu Saudara, memberkati saya. Tuhan memberkati kita melalui firman. Amin. Bapak Ibu silakan bersaat teduh sejenak seraya mempersiapkan diri untuk kita bersama menaikkan syafaat yang dilalui oleh saya. Bapak Ibu bisa berdoa dalam hati, tidak hanya mendoakan diri sendiri, tetapi juga mendoakan orang lain, keluarga kita yang jauh, yang dekat, bahkan pergumulan kehidupan kita pada saat ini. Allah Bapa Surgawi, Allah Bapa di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus, puji dan syukur atas firman Tuhan kembali meneguhkan dan mengingatkan kami tentang perkataan Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa ketika kami letih, lesu dan berbeban berat, baik karena dosa-dosa dan pelanggaran ataupun karena kesulitan hidup yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, untuk datang kepada Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa Engkau memberi kelegaan kepada kami. Bapa dalam kerajaan surga, agar kami tiada henti-hentinya, tiada jemu-jemunya menceritakan kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami kepada orang lain, sehingga orang lain pun mengalami Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan, merasakan lawatan, kemurahan,
daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersama berdoa. Tuhan menjamah mereka yang sakit, memberi kesembuhan dan pemulihan kepada mereka, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Sakit penyakit apapun yang dialami, dirasakan oleh mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan memberi semangat, menopang dan menguatkan mereka, memberkati pengobatan, perawatan dari pihak medis, dari keluarga, melalui makanan, minuman, melalui doa, melalui dukungan semangat, perkataan-perkataan yang membangun. Itu semua mendatangkan kebaikan kepada mereka. Mereka ingat akan kasih dan kemurahan Tuhan yang terlebih dahulu menderita di kayu salib, mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tuhan menghibur mereka yang berduka cita dan berbeban berat, sebagai janda, duda, anak yatim dan piatu. Mereka ditopang dan dilawat oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka kuat melampaui daripada kesusahan dan penderitaan tersebut. Mereka bersuka cita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan nyata atas kehidupan mereka, memberi kecukupan dan kelimpahan. Tuhan menolong setiap jemaatmu yang bekerja, baik di rumah maupun di luar rumah, sebagai pegawai negeri ataupun yang bergerak di bidang swasta. Tuhan melindungi mereka dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga mereka aman, dijauhkan dari celaka bahaya malapetaka, kuasa maut dan kegelapan yang membinasakan. Tuhan menghalau segala virus, sakit penyakit, bahkan pandemi COVID-19 ini. Kami berharap bahwa badai ini berlalu oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Beri pertolongan kepada kami agar kami terbiasa terus-menerus menjaga kehidupan kami maupun orang lain dengan protokol kesehatan yang ada. Tuhan memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Gugus tugas penanganan COVID-19 ini sampai kepada lembaga atau orang perorangan, sukarelawan, donatur-donatur yang memberikan sumbangan untuk perlindungan berupa masker, berupa yang lain. Tuhan memberkati dengan menolong. Beri kami pertolongan agar kami sadar betul bahwa kesehatan itu berguna untuk kami, dan sakit itu sungguh mahal dan juga akan mengancam nyawa kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa mengerahkan program majelis jemaat, majelis resort, majelis sinode, dan jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, baik secara pribadi, keluarga, persembahan-persembahan syukur. Tuhan memberkati semuanya itu untuk memperluas pelayanan pekabaran Injil Tuhan melalui penata layanan yang ada di jemaat kami. Bapa dalam kerajaan surga, diberkatilah anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Pada saat ini ya Tuhan, tentu kami memiliki rasa yang tidak nyaman, di mana anak-anak kami terbatas untuk bersekolah, berkegiatan, dan sebagainya. Oleh karenanya, beri pertolongan dan kuasa pada anak-anak kami. Kecerdasan, hikmat, dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera. Dan demikian juga melalui orang tua memberi teladan yang baik, melalui nilai hidup
bahkan nilai iman. Diberkatilah jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan sepanjang hari minggu bulan ini. Diberkatilah jemaat Tuhan yang akan mengadakan perjalanan baik jauh dekat sepanjang hari dan hari-hari ke depannya. Tuhan memberi keselamatan. Terima kasih ya Bapa dan Kerajaan Surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sebagaimana Tuhan mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita yang kedua dengan diiringi nyanyian Besarlah Pembelungku, nyanyian Hidung Baru 190. Kami mohon perhatian sidang Jumat. Berita Jumat Minggu 5 Juli 2020. Yang pertama jadwal kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu
pagi tanggal 12 Juli 2020 pukul 8.00 di Gereja Bethesda tetap dilaksanakan. Kedua, jadwal kebaktian keluarga. Kebaktian rumah tangga dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disampaikan kepada anggota jemaat dan sudah dipublikasikan dalam berita jemaat. Bagi anggota jemaat yang jadwal kebaktian sudah lewat, bisa pemohon kembali dilayani dan terkini dilayani lebih awal dari jadwal sudah ditentukan, dapat berkoordinasi atau menghubungi BPH. Ketiga, dalam pelaksanaan kebaktian rumah tangga diharapkan tidak mengundang jemaat lain dan cukup diikuti oleh anggota keluarga rumah. Keempat, kebaktian rumah tangga dilayani oleh pendeta pelayanan sendiri tanpa ikut serta petua dan diakon dan dilaksanakan dengan waktu yang singkat. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan kembali pada bulan Juni, yakni bulan ini. Kemudian jadwal kebaktian katedral. Kebaktian ibadah katedral tetap dilaksanakan. Pelaksanaannya diatur oleh masing-masing katedral dan berkoordinasi dengan pihak dengan memperlakukan protokol kesehatan kecuali SAM sekolah hari Minggu untuk sementara ditiadakan. Berita lain-lain, bagi keluarga yang melaksanakan ibadah lewat ibadah keluarga dan lewat video streaming, kolekte ibadah dapat disampaikan kepada pihak atau bendara di kantor setiap jam kerja. Undangan kebaktian mengenang 40 hari mendiang almarhumah Dais Nahan Indutari hari Minggu ini hari Minggu ini tanggal 5 Juli 2020 setelah ibadah minggu di gereja tempat keluarga Indutari Jalan Anggrek Jaring Banjaran. Undangan resepsi pernikahan anak kami Tia Elsita dan Nortari dilaksanakan pada Minggu 5 Juli 2020 pukul 12.00 sampai pukul 15.00 di tempat keluarga Lilis di Stefanus, alamat Jalan Anggrek 1 Jaring Banjaran. Hormat kami yang muda, keluarga besar di Stefanus. Kami mengucapkan selamat datang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sepanjang minggu dan bulan ini. Kiranya sehat sejahtera, berpanjang dan terus bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penutup, atas nama jemaat dan pihak Majelis Jemaat Hidayah Karya yang hadir, kami mengucapkan terima kasih atas layanan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Stefani Desiha, pemandu lagu Yulistias Ika Purnama, pianis Diakon Anauti Yohani, kerjaan pendidikan, operator LCD, perekam video, live streaming, Kennedy dan Genaro, Yuda Tama, serta seluruh penonton diakon di Gereja Bethesda dan seluruh penyelenggara ibadah. Jemaat yang hadir pada pagi ini 71 orang. Kami mengharapkan kehadiran anggota jemaat beribadah pada minggu selanjutnya. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Apabila ada laporan dengan penulisan nama, alamat maupun jumlah nominal persembahan diharapkan koreksinya agar dilakukan penyempurnaan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, jemaat dan berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen
tembus kita yakni dengan menyanyi haleluya. Aku percaya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, ibadah kita telah selesai.